tanggal 7 Maret itu mendekati harinya gitu ya. Cobaan makin banyak, ketegangan-ketegangan makin ada. Ya. Katanya kan kalau ini dalam kondisi kamu yang pernah sakit itu kan nggak boleh stres. Nggak boleh under pressure, nggak boleh emosi. Terus gimana? Alhasil kemarin dia ngelihat. Aku yang lihat ya, aku Sempat panik. dia serangan? Jadi kalau udah serangan gitu ya kayak lunglai mendadak gitu. Jadi aku panik, aku telepon mamanya. Sampai Fania tuh nangis karena pas di rumahku kan. Nangis, dada sambil nutup mata. Aku juga panik gitu. Aku mau ke dokter, tapi aku nggak ngerti dokter mana gitu kan. Jadi ya makanya aku selalu bilang sabar gitu. Karena memang ya segala niat baik itu pasti ada ujiannya kan. Jadi kita harus jadi orang yang lebih istiqomah. Mungkin tegurannya kita harus jadi orang yang lebih mendekatkan diri sama Allah. Karena apapun itu ucapan orang itu kadang mungkin menyakitkan ya. Buat aku sih alhamdulillah aku selalu bilang 9 tahun aku kelihatannya tegar karena aku udah banyak belajar gitu. Tapi kalau Abi baru sembuh dia masih suka mood swingnya tuh waduh. Dan aku bener-bener mungkin ditugaskan sama Allah menjadi guardian angelnya Abi untuk membangkitkan semangat sih. Karena dia badannya doang yang gede, tapi wah kalau udah lagi, aduh. Kelihatannya senyum-senyum, tapi sebenarnya ada kata-kata pasti ya, apalagi kalau banyak itu kan yang sedikit kepikiran. Jadi akhirnya kalau udah serangan gitu terus diapain? Akhirnya dia minum obat. Ada obatnya tuh aku masih ada obatnya. Ya. Gitu kan. Terus untung nggak disuntik juga kan, gitu. Kalau udah getting worse ya aku mesti suntik gitu. Dan aku sedih waktu itu serangan dia bilang di situ ada almarhum papi. Dia kan cinta banget sama papinya. So, aku bilang nggak boleh gitu Bi, ngomong kan kita masih mau nikah, masih mau honeymoon. Harus umur panjang, apalagi Fania tuh kan sayang banget. Tiap hari aja dada ganteng sekali, dada tuh cakep sekali. Jadi aku selalu bilang Bi, apapun ya omongan orang, kita harus benar-benar lebih dekat sama Allah. Karena hanya itu yang bisa membuat kita kuat. Karena kalau kita jatuh, kita down, apalagi kalau kita sampai berpisah hanya gara-gara kita nggak kuat keimanan dan cinta kita akan merugi. Bukan hanya Abi yang merugi, aku pun merugi dan kasihan Fania yang udah menganggap dia tuh ya bapaknya. Rekaman voice note dia. Dengerin rekaman. I love you. Dada, I love you. Dada, I love you. Itu yang dia selalu ucapkan kalau kita nggak ada di rumah gitu. Jadi ya udahlah Bi, kalau orang mau ngomong apa tentang kita, yang penting kan aku paling tahu Abi siapa. Dan aku nggak pernah melihat Abi itu karena di titik nol sekarang, terus kemudian kita mudah menjudge apapun tentang seorang Ferry Irawan. Aku selalu melihat dari kacamatanya, aku aja nih yang nggak pernah dibikin Allah di titik terendah, mungkin belum bisa sekuat dia yang masih punya keimanan tinggi, yang masih bisa menahan diri dari omongan yang aduh, tahu dong. Salah satunya tadi, jangan bucin-bucin banget deh ya. Nah, itu masih mending. Itu masih mending. Coba kita baca pertanyaan netizen yang berikut ini. Mas Ferry, jadi tato diminta Atal dihapusin wajah siapa? Itu lucu tuh. Itu lucu tuh. di mana sih tatonya? Di Iya. sini. Di sini. Iya di sini. Itu wajah siapa sih? Ya itu kan aku bilang, Kak itu kan I love my mom ya. Jadi I dedicate gitu loh buat dia. Terus Mami Nur ya? Mami Nur. Benar nih wajah Mami Nur. Mami Nur. Tapi waktu muda ya. Iya, waktu beliau masih muda kan emang aku sampai sekarang pun kalau ketemu mamiku tuh emang manja sih. Manja banget. Tapi aku senang. Kenapa? Makanya aku waktu itu pengen bersahabat sama Ferry. Aku nggak pernah loh ngomong sama cowok, aku pengen deh sahabat. Karena aku lihat dia sama ibunya tuh respectful dan sangat memuliakan. Waktu aku bikin vlog kan aku bisa melihat chemistry itu. Dan aku seorang ibu yang aku bayangkan kalau aku umur 70 something kayak Mami Nur saat ini, anak-anaknya udah gede, udah ubanan, tapi tetap sama mamanya unyu-unyu. Disitulah aku ngerasa aku respect ya sama Ferry. Itu penilaian pertama ya. Gitu. Apalagi punya anak laki-laki. Nah, dua gitu. lagi. Pingin Aku lah. paling suka nyium kening mamiku. Iya, bukan kening aja, dipelukin, Iya, pelukin, ya. dicium-cium pipinya kayak anak kecil. Berikutnya pertanyaan selanjutnya apa nih? Mbak Vena katanya mau Mas Ferry balik lagi kerja syuting sinetron, tapi kok malah diajak jalan-jalan terus berdua. Terus Fania sekarang jadi sering ditinggal. Gitu. Jadi gini, pertama Fania udah mau SD, udah 6 tahun, sekolahnya udah offline. Jadi nggak bisa kita main bawa dia kemana-mana. Nah kemarin itu alhamdulillah lebih ya, kalau kita pergi berdua itu kita endorse.
Kita bukan pergi senang-senang loh. Enggak, Kita kerja. Alhamdulillah. kerja, tapi kerjanya berdua. Pertanyaan ini sebenarnya banyak netizen yang udah menjawab. Emang kamu pikir sekarang tuh kita kerja harus datang ke kantor. Sekarang tuh enggak, dengan kita duduk di rumah pun kita bisa kerja gitu kan. Endorse, influencer. Alhamdulillahnya aku sama Vena sekarang kemanapun kita pergi ya itu kita dalam kerjaan. Jadi kerja sambil liburan, Iya, alhamdulillah. 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 Yang berikut Mbak Vena, jujur apa benar alasan kamu memutuskan hubungan kerjasama dengan Elma karena cemburu? Ada cemburunya nggak sih? Alhamdulillah aku bukan tipe perempuan seperti itu. Aku tuh sangat mengapresiasi kedekatan Elma sama Ferry dari awal. Karena memang dari awal tuh kan mereka bersahabat. Dan aku memang baru masuk dalam kehidupan Ferry ini kan baru ya. Jadi aku sama Elma tuh nggak ada masalah sama sekali. Apalagi sama Dian. Dian itu juga temanku juga dari berapa tahun yang Udah lalu. lama Jadi temenan, aku agak bingung dengan pemberitaan ini. Kenapa seolah-olah aku tuh bermusuhan sama Elma? Nggak sama sekali ada, ya. gitu. Karena kemarin kita juga baru WA-an dan insya Allah kalau memang sudah pas waktunya kita akan ketemu gitu. Untuk menjalin silaturahmi kembali gitu. Jadi itulah kira-kira ya bayangannya. Mungkin orang nggak kebayang juga gitu ya. Kita punya rencana seperti ini, tiba-tiba sempat ada rezeki gitu. Tapi ternyata di balik itu kita punya tanggung jawab yang aduh, kayaknya Prioritas. prioritas. Artinya udah ada yang intinya aja. Iya, yang intinya utama. aja dulu. Seperti itu kira-kira ceritanya. Tapi tadi tuh salah tuh, Atala nggak pernah minta hapus. Katanya Atala cuma nanya emang benar gitu ya. Iya. Hapus Udah pakai dijawab, apa? udah dijawab. Hapusnya pakai apa coba? Bisa setip. Tipek, Udah dijawab itu tipek, foto tipek, mamanya tipek. Ferry. Terima kasih ya Thank Vena, you, terima Ferry. kasih sudah Sama-sama. hadir. Mudah-mudahan kedepannya makin lancar. Amin, amin. Perjalanan pernikahannya langgeng juga Amin. sehat terus ya. Amin. Amin. Jangan kumat lagi, sehat. Iya. Amin. Amin. Jadi ntar datang lagi sini udah Pak Sutri ya? Ya, mudah-mudahan. Atau kita yang datang ke Bali. Iya, iya. Amin. Nah yang Setuju. berikut ini kita akan undang nih seseorang nih punya sahabat, beberapa sahabat yang sahabatnya lagi ada menghadapi berbagai masalah. Gimana dia melihat teman-temannya, apa nasihatnya? Kita lihat dulu profilnya Fahmi Adityan berikut ini. Fahmi Adityan, host sekaligus mantan asisten almarhum Olga Syahputra ini merupakan sahabat dari Ayu Aulia, model yang sempat dikabarkan dekat dengan Zikri Daulay. Melalui Instagram story-nya kemarin, ia mengunggah video aksi Ayu Aulia menyakiti dirinya hingga dilarikan ke rumah sakit. Kabarnya, Ayu menulis surat wasiat sebelum aksi nekat tersebut dan membawa nama Zikri Daulay yang diduga tidak mau berhubungan serius. Namun kerabat Ayu mengatakan hal itu bukan karena Zikri, melainkan karena rekan kerjanya pria berinisial RO dan netizen. Kabar tersebut membuat Zikri bereaksi dengan memposting Instagram story mempertanyakan ada apa dan merasa hidup serba salah. Fahmi juga memberi support kepada sahabatnya Mawar, penyanyi jebolan ajang menyanyi yang tengah ramai dibicarakan karena cerai dengan suami yang kedapatan menikahi babysitter anak Mawar. Bagaimana perkembangan kabar Ayu Aulia yang sudah kembali ke apartemennya? Dan bagaimana tanggapan Fahmi mengenai berita Mawar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baiklah, sudah bersama dengan Fahmi. Fahmi ini kan temannya Ayu Aulia, ya kan? Yang kemarin itu kita lihat tuh di story-nya, dia lagi menyakiti diri sendiri, kayaknya stres berat, depresi. Bahkan dia tuh ada tuh di story-nya dia bilang depresi gitu ya. Sebelum itu dia sempat menulis. Nah kita mau tanya-tanya, tapi pertanyaannya harus yang dijawab dengan jujur, langsung straight to the point. Apa adanya, apakah pertanyaan mungkin jawabannya fitnah atau fakta? Fahmi, fitnah atau fakta bahwa pada saat melukai diri sendiri yang kemarin dilakukan oleh Ayu Aulia itu karena putus asa, putus cinta dengan Zikri Daulay dan bertepuk sebelah tangan dan Zikrinya sudah punya hubungan dengan wanita lain. Fitnah atau fakta? Ada fitnah, ada faktanya Kak Ros. Yang Jadi fitnah apa? yang fitnah tuh putus cinta. Kalau Itu putus enggak. cinta sebenarnya enggak. Mereka masih berhubungan tapi memang udah nggak terlalu baik daripada sebelumnya gitu. Kalau faktanya adalah ya itu putus asa sih faktanya. Putus asa gara-gara hubungan asmaranya? Sebenarnya banyak sih Kak Ros. Atau gara-gara bulian netizen? Bulian netizen pertama karena dia dibilang Ayu Aulia mempengaruhi Cowok ini? Iya cowok ini jadi buruk sikapnya. Terus juga keluarga dari pihak Zikri tidak merestui dengan sangat. Iya Itu percintaan komentar-komentar ini. netizen. Ya komentar-komentar ini. Nah dan tapi Ayunya udah mau ninggalin Zikri kan, udah dari kapan tahu mau ninggalin Zikri. Tapi Zikrinya ngemis-ngemis ke Ayu, ke aku segala macem untuk tetap stay dan backstreet dia maunya. Ini
Bener nih kayak gini nih. Yap. Bener. 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 Dan itu yang membuat jadi beban buat Ayu. Salah satunya itu. Ada yang bilang juga karena RO, ada cowok yang namanya RO tekan bisnis yang bikin dia stres juga. Nah, kalau RO itu aku bener-bener nggak tahu karena aku memang kan temenan sama Ayu itu bulan tahun 2016-an lah kenalnya. Nah, terus deket-deketnya tuh baru sekarang karena aku ulang tahun yang datang Zikri, datang Ayu segala macem. Terus aku kemarin juga sebulan full di Amerika sama dia, liburan ke Turki juga sama Zikri ya kan. Sombong oleh Ntar ada tempelan kulkas karos ya. Iya, maksudnya ya itu juga jadi bikin stres. Oke, coba kita lihat ini ada apa sih? Ada statement ya, siapa sih? Adek. Bilang kalau Zikri punya hubungan dekat. Adek siapa? Adek siapa? Oh, temannya Ayu kali. Ayu, ya, ya. temannya Ayu. Dia bilang katanya gitu, Zikri punya hubungan dengan wanita lain. Oh, Zikri. Jadi karena kalau menurut aku nih ya, karena Zikri maunya backstreet sama Ayu, mungkin biar nggak ketahuan sama keluarganya, sama ada hati-hati lain yang dia jaga mungkin. Oh, mungkin, tapi ada spekulasi. Fahmi, fitnah atau fakta? Bukan hanya karena Zikri juga, tapi ada sosok laki-laki lain yang membuat Ayu depresi. Tadi udah aku tanya. Yang berikut, fitnah atau fakta? Bahwa kejadian tragis yang dialami Ayu Aulia kemarin sampai sekarang masih belum dihubungi oleh kekasih hatinya menanyakan apa kabar. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.